semuanya, apa kabar? Semoga menjadi weekend yang luar biasa untuk semuanya. Relaxing kelihatannya semua hari ini. Perkenalkan, saya Colin. Background saya lulusan finance di Kanada, tepatnya Douglas College, dan juga sempat kuliah seperti diploma gitu di web programming di Jakarta, ada namanya Hacktiv. Jadi hari ini rencananya mau sharing aja apa KPR, kenapa KPR itu banyak yang berminat KPR dan apa aja resiko-resikonya, dan banyak sekali orang nggak sadar di balik KPR itu duit kita banyak habis itu untuk ke bank, tapi sebanyak apa kita kan nggak tahu. Jadi nanti aku mau kasih gambarannya lebih jelas lagi dengan grafik dan segalanya supaya semuanya lebih mengerti gitu. Dan juga kenapa investasi itu menurut saya sangat penting, apalagi kalau kita punya modal. Kan istilahnya seperti yang Bapak Ibu tahu, kalau investasi itu nilainya nggak linear ya. Dia akan eksponensial nanti itu hasil yang kita dapat. Oke, kita mulai aja. Nggak bisa next. Oke. Oke, hari ini kita akan bahas tentang apa dulu pembukaannya, mungkin semuanya udah tahu ya, aset dan liabilitas, cicilan KPR, investasi. Nanti juga saya tunjukin gimana cara hitungnya investasi sama KPR, kira-kira kayak gitu. Oke. Ini ketutup sebentar ya. Oke. Jadi pertama kita akan bahas aset dan liabilitas. Untuk memulainya, ini penting karena kita perlu tahu bedanya itu apa. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita bisa kayak, oke, kita mau itu, tapi kalau kita dapat itu, apakah itu aset atau liabilitas? Kalau misalnya itu liabilitas, dipikir dulu, yakin nggak? Soalnya itu kita bakalan keluar banyak duit. Nah, jadi contohnya itu kayak gini. Yang pertama itu aset. Aset yang paling kita semua tahu itu uang ya. Karena uang itu paling liquid istilahnya. Dimana kita bisa semua di dunia ini kita bisa beli dengan uang langsung gitu, orang mau gitu, mau tukar uang langsung mau. Tapi kadang-kadang di dunia ini terlalu banyak aset itu nggak bagus, terlalu banyak uang itu nggak bagus, karena itu seperti istilahnya kuda yang nggak dipakai, diem doang gitu. Sedangkan uang itu bisa kita pakai untuk sesuatu yang lebih bagus, untuk menghasilkan gitu. Tapi kadang-kadang kita hanya letak dan dimakan sama istilahnya inflasi, kita nggak dapat apa-apa, justru makin berkurang. Tapi itu masih termasuk aset karena likuiditas itu. Kita bisa putar dengan cepat banget gitu. Dan juga investasi ya, seperti Bapak Ibu udah tahu, investasi itu bagus. Ya, kayaknya semuanya udah ngerti deh. Ini nggak usah jelasin lagi. Jelas sekali. Rumah juga aset. Tapi di sini, apa ya, ada orang bilang rumah itu aset. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanannya, saya juga liabilitas. Soalnya kalau kita pakai untuk misalnya untuk kos atau untuk kita flip, kan banyak itu. Flip kos, kita develop rumah, itu kita akan menghasilkan uang. Tapi kalau kita beli rumahnya untuk menggunakan, itu pengeluarannya lumayan banyak loh. Jadi misalnya kita beli rumah dengan KPR. Pertama itu liabilitasnya kita harus bayar KPR itu. Belum lagi interestnya. Dan rumah itu juga ada biaya-biaya lain lagi ditambah. Itu yang banyak orang nggak sadar ada gitu. Misalnya IPL, air, listrik, apalagi biasanya PBB, banyak deh. Jadi hati-hati ya Ibu ya, kalau Bapak Ibu kalau mau beli rumah pikir dulu, banyak pengeluarannya. Oke, liabilitas. Oh, saya belum jelasin ya. Aset itu seperti apa yang akan menghasilkan kita uang gitu, akan bertambah. Sedangkan liabilitas itu kita akan keluar uang gitu. Itu gambaran besarnya. Sorry tadi aku lupa jelasin. Oke, kita lanjut ke liabilitas. Apa? Coba saya baca notes saya. Cicilan KPR atau kredit bank itu juga sudah saya jelasin dikit ya tadi ya. Karena KPR itu istilahnya, nanti saya tunjukin itu luar biasa banget. Banyak banget kita uang keluar untuk bank. Apalagi zaman-zaman sekarang yang lagi inflasi, lagi resesi. Jadi
KPR bisa sampai hampir 9% sekarang. Itu termasuk tinggi banget gitu. Oke deh. Anyway, pajak juga termasuk likuiditas tinggi. Kita next. Sorry ya kalau misalnya agak gugup. Oke, kita akan mulai dengan cicilan KPR. Kenapa bank itu bisa banyak sekali pendapatan mereka? Kenapa? Karena bank itu kayaknya kalau kita bisa membuka bank, kita pasti kaya. Soalnya salah satu bisnis yang paling penghasilannya paling tinggi. Dan beberapa contoh yang bikin itu sangat tinggi, pertama itu investasi. Ketika bank memiliki uang, duitnya mereka nggak dibiarin hanya bentuk cash doang. Mereka akan gunakan itu ke banyak 3 tempat biasanya, investasi, komisi, dan pinjaman. Di segi investasi, bank akan istilahnya membeli sebuah sekuritas seperti saham, kemudian mereka akan mereka akan membeli sebuah sekuritas yang istilahnya stabil, seperti misalnya perusahaan-perusahaan yang stabil, misalnya kayak Indofood, itu kan kita bisa jamin ke depannya itu bakalan stabil. Nah, itu mereka biasanya ada kasih dividen. Dividen itu setiap tahun mereka akan kasih istilahnya uang ke kita gitu. Dan berapa persen, saya kurang ingat. Tapi kalau bisa dibayangin, bank itu kan istilahnya pinjam duit banyak ya. Kalau begitu mereka invest itu bisa ratusan miliaran kali. Jadi meskipun hanya 1% per tahun, dapatnya banyak gitu. Terus, dan itu juga bukan hanya di sana doang, sekuritas itu kan pasti nilainya bertambah. Ketika nilai itu bertambah, bank juga yang akan dapat. Sedangkan kita yang menaruh uang cash kita di bank, kita nggak dapat apa-apa. Komisi juga. Yang kedua tuh komisi. Misalnya kita seperti Bapak Ibu tahu ya, kalau misalnya kita transaksi apapun, QRIS, MBCA, itu kan ada kena 1.000 tuh, 1.500 dan segalanya. Itu kita anggap kecil, tapi bayangin di Indonesia ada berapa ratus juta orang, dikalikin aja 1.500 sudah berapa gitu. Dan saya rasa transaksi itu udah satu orang bisa transaksi berpuluh-puluh kali ya sehari ya. Jadi kayak banyak juga uangnya itu kalau dihitung-hitung. Terus yang pendapatan bank paling tinggi itu pinjaman. Jadi misalnya kita kan duit tabungan kita di bank. Bank itu akan pakai uang kita untuk istilahnya memberi cicilan ke orang lain. Dan tentunya bank pasti akan memberikan bunga kan. Bayangin uang kita dipakai bank untuk menjamin orang lain gitu, dan mereka dapat profitnya, kita dapat apalah, paling dapat bunga berapa sepersen setahun, mereka dapat berapa, mereka bisa sampai 10% setahun mereka charge untuk biaya sewa biaya utang. Jadi kayak wow, ayo semua jadi buka bank ya. Oke, kita lanjut. Ini agak jangan overwhelm, ini hanya sebenarnya sederhana. Ini hanya menunjukkan kalau misalnya kita membeli rumah 1M dengan KPR 10%, itu uang kita kemana semua gitu. Kayak sekarang saya sebenarnya kasih 10% lumayan tinggi ya, tapi setelah kita lihat inflasi sekarang, bahkan udah ada bunga bank yang hampir 9%. Jadi saya rasa kayak, ya udahlah kasih 10% aja supaya ada gambaran kalau misalnya kena 10% itu mengapa sangat menghabiskan uang kita gitu kalau kita KPR zaman-zaman sekarang. Oke, kita mulai. KPR kan 10% di kiri atas kelihatan harga rumah 1 miliar, dan itu setelah dihitung-hitung kena 117 juta per bulan untuk biaya KPR, per tahun untuk biaya KPR-nya, atau sekitar 9,7 juta per bulan. Nanti ini cara hitungnya kenapa dapat 117 juta, nanti saya juga ajarin di akhirnya ya. Tapi untuk sekarang itu segitu sebulan. Nah, kita lihat di tabel yang panjang ini. Cicilan kita anggap untuk 20 tahun. Jadi di tabel bagian tahun itu ada 20, itu 20 tahun. Setiap tahunnya akan ada pembayaran. Pembayaran itulah yang 117 juta tadi. Akan dari cicilan rumah dibayar kurang pembayaran, ini yang diambil bank
cicilan berkurang segini. Tunggu, saya jelasin supaya lebih gampang gimana ya. Oke, ini presentasinya belum aku update. Oke, nggak apa-apa. Aku ulang ya. Cicilan rumah kan 1 miliar. Di sini ada pen nggak sih? Bisa untuk pen gitu. Bentar ya. Draw. Oh ya, oke. Kan 1 miliar. Akan dikurangin pembayaran kita setiap tahunnya 117 juta. Nah, 1 miliar kurang 117 juta. Jadi di bawahnya lagi nih, nomor 2, 900. Sorry. Kok aku jadi gagok sih? Oke, sorry, gugup. Oke, ini yang benar. 1 miliar dikurangi pembayaran kita 117 juta setahun, bank akan mengambil senilai 100 juta. Bayangin, di tahun pertama kita membayar cicilan kita dari 117 juta, bank itu ambil 100 juta loh. Itu senilai 85% dari cicilan kita di tahun pertama. Jadi bank istilahnya mengambil dulu semua uang kita, baru kita bayar rumah kita. Dari 117 juta itu, kita cuma bayar rumah kita, itu 17 juta doang di tahun pertama. Dan di tahun kedua, kita masih ada 982 juta yang perlu kita bayar dari rumah itu. Oke, kita lanjut lagi. 117 juta setahun kan pembayaran. Bank akan ambil banyak lagi, 98 juta. Dan yang kita bayar untuk rumah kita nggak beda jauh sama yang sebelumnya. Nggak sampai 20 juta setahun. Dan itu terjadi terus sampai habis di tahun 20 akan menjadi 0 di sini. Yang sebelah kanan nih yang gambaran aja berapa persen yang diambil bank. Kelihatan ya. Dan hanya di tahun berapa nih? 14 lah kita bayar lebih banyak. Apa yang kita bayar itu lebih banyak daripada bank yang ambil. Bayangin. Bukan tahun ke-10 atau tahun ke-5 ya bank ambil keuntungan lebih banyak. Tahun ke-14. Itu udah usia berapa gitu 14 tahun kemudian. Bayangin kita bank ambil semua itu. Oke. Itu yang saya mau sampaikan sih sebenarnya. Next. Gimana next? Nggak bisa next nih. Aku nggak bisa next ya. Oke. Inilah kira-kira grafiknya. Di tahun pertama bank ambil 80%. Dan seterusnya sampai tahun 14. Ambil pen dulu ya. Di tahun 14 baru kita bayar lebih banyak daripada bank. Jadi saran saya untuk yang mau KPR, mikirin dulu apalagi sekarang ya masa-masa resesi, itu 9% itu terlalu nggak masuk akal. Yang menurut saya masih masuk akal itu di angka 7% ke bawah ya. Soalnya begitu di 7%, di tahun ke-10 kita udah istilahnya bayar lebih banyak daripada bank. Tapi tetap aja masih bank ambil kira-kira setengah dari yang kita punya. Kedengarannya dikit ya, ibu-ibu bapak 7%, wih boleh nih murah. Tapi ternyata lebih banyak yang bank ambil daripada ini yang bank ambil di 14 tahun pertama. Baru kita terakhir baru kita bayar rumah kita. Inilah KPR. Inilah gambaran besar rahasia KPR. Jadi ya semoga ada gambarannya sekarang. Oke, gimana caranya next? Yap, ini yang aku bilang tadi. Dihitung-hitung dari 100% total uang yang kita bayar selama 20 tahun, bank itu ambil 65% dari total uang kita. Dan ini 10% per tahun ya. Ini bukan 50% per tahun bank ambil, 10% per tahun. Tapi bank ambilnya sebanyak itu. Oke, next. Nah, solusinya apa? Ini menurut aku ya, kalau kita punya modal, ya udah investasi aja dulu. Rumah, ya sabar-sabar dulu lah gitu. Cari yang pengeluarannya nggak banyak, soalnya KPR kan mahal gitu. Yang mau tunjukin. Jadi dari pengalaman saya, itu
teman-teman saya kan banyak juga yang di investasi. Saya udah tanya-tanya berapa persen gitu mereka dapatnya setahun untuk investasi mereka. Rata-rata itu sekitar 30-40%. Itu yang per tahun. Itu udah betul-betul investor ya, yang udah kayak jadi makanan dia lah sehari-hari. 30-40%. Jadi saya beri aja contoh di sini sekitar hanya 20% doang. Jadi bisa dibilang investor pemula lah 20% yang udah mulai mengerti gitu cara-cara invest. Misalnya kita punya modal 1 miliar. Ini kan ya bisa dibilang nggak semua orang ya punya 1 miliar ya. Tapi kalau punya, saya mau tunjukin itu investasi itu luar biasa sebenarnya. Itu seperti roda kita bisa untuk dapat uang dan tanpa harus bekerja keras. Itu ada caranya. Teman-teman saya ada yang istilahnya, dan saya juga menurut saya ya, kayak investasi jangka pendek itu seperti yang harian atau yang mingguan atau bulanan, itu hasil yang didapatkan itu nggak beda jauh sama hasil orang investasi jangka panjang. Itu udah ada research papernya dan itu terbukti gitu. Kita nggak perlu setiap hari ngikutin saham sebenarnya. Kita bisa setahun sekali itu paling lama, atau setiap kuartal atau 4 bulan sekali. Itu bisa 40% setahun. Ada caranya. Oke, kita anggap 1 miliar gitu kan modalnya. Bilang kita investasinya kita untuk 10 tahun ke depan gitu. Kita mulai dengan 1 miliar. Tunggu, buka pen dulu. 1 miliar. Dan tentunya itu kan 200 juta. Misalnya kita dapat 20% profit. Dan kita dapat 1,2 miliar di tahun pertama. Duit kita naik 200 juta. Tahun kedua, kita akan mulai dengan 1,2 miliar. 20% dari itu 240 juta. Orang kira kan banyak, ini mungkin bapak-bapak ibu-ibu udah ngerti ya sahamnya. Jadi orang-orang yang sama sekali nggak ngerti saham lah istilahnya. Mereka pasti kira kayak, 200 juta sebulan lah. Pasti dapatnya segini-segini doang, 200 juta sebulan doang dapatnya. Tapi kan kenyataannya enggak gitu. Setiap bulan, setiap tahun, yang kita dapat akan naik terus. Dan di tahun, setelah dihitung-hitung, di tahun terakhir, itu pendapatan kita per tahun 1 miliar loh, hampir 1 miliar, 860 juta. Ini. 1 miliar. Tahun ke-10. Istilahnya, duit itu naik sendiri. Ya nggak naik sendiri sih, kita harus ada PR untuk cari saham yang bagus kan. Tapi istilahnya kayak, kita nggak hanya perlu mempelajari nggak banyak hal, hanya perlu mempelajari rasio-rasio, dan kayak PE ratio, dan BV, dan segalanya gitu-gitu, bisa gitu dapat duit segitu. Dibanding KPR yang tadi, kayaknya menurut saya jauh lebih luar biasa sih kalau duit kita disimpan ke investasi gitu. Ujung-ujungnya dari duit 1 miliar dalam 10 tahun jadi 6 miliar. Ini sudah istilahnya investasi yang aman ya, yang betul-betul aman lah, soal 20%. Kalau mau yang lebih high risk, yang lebih istilahnya lebih greget, lebih ngerti cara mainnya, bisa lebih tinggi lagi dari ini. Kalau misalnya ini 40%, waduh, ini bisa 20 miliar kali. Itu sih yang maksudnya. Oke, next. Clear all drawings. Ini yang tadi orang kira kita akan dapat 200 juta setiap tahunnya, tapi kan kenyataannya enggak. Di investasi itu nilainya akan bertambah. Setiap tahun yang kita dapat akan bertambah sampai 1 miliar di tahun ke-10-nya. 1 miliar bagi 10, bagi itu kan per tahun. Per bulannya berapa itu? 80 juta. Nggak usah kerja lagi, istilahnya. Jadi kayak, hanya dengan duit 1 miliar, menurut saya bisa gitu, bebas keuangan di investasi. Tapi ya itu PR-nya harus belajar cara investasi itu gimana. Oke, next. Ini yang tadi, orang kira yang tadi ya, yang hijau itu seperti saya bilang linear gitu kan, yang kita dapat, tapi kan kenyataannya enggak. Duit kita bertambahnya akan jauh drastis di tahun-tahun akhir. Itu kenapa banyak orang kaya makin kaya di saham. Duit mereka udah banyak, dapatnya gila lagi, lebih banyak lagi. Jadi saham itu kalau udah punya modal, aduh, enak banget sih sebenarnya. Yang tugasnya cuma mempelajari lebih dalam aja. Oke, next. Ini
amit-amit kalau misalnya kita nekat-nekat, belum begitu berpengalaman, tiba-tiba kita langsung invest 1 miliar di saham yang istilahnya rugi gitu. Bilang tadi 1 miliar modalnya. Orang kira kan pasti kalau misalnya, aduh, kalau aku saham nilainya turun terus, kurang-kurang terus dong. Ini kan orang kira, orang awam nih. Kalau misalnya turun-turun terus, duit gua minus dong nanti dong. Tapi enggak, di saham itu enggak sejahat itu. Jadi ini anggapannya, misal duit kita 1 miliar, kita kekurangan 20% tahun selanjutnya. Aduh, duit kita tinggal 800 juta nih. Oke deh, gue nekat lagi deh tahun kedua. Masih nggak belajar, masih nakal gitu. Belum nggak mau belajar, maunya sembarangan main judi gitu, sahamnya sembarangan pick, sembarangan buy, udah tinggalin gitu. Wah, rugi 20%, sampai tahun ke-10 baru dia sadar, aduh, duit gue tinggal berapa ya di rekening gue. Setelah dilihat, duit kita nggak minus, masih ada 100 juta. Tahun ke-10, meskipun kita tiap tahun rugi terus. Jadi, memang sakit kita kekurangan, tapi di saham itu, duit kita nggak bisa minus. Selalu aman lah. Kecuali ada namanya margin call. Margin call itu seperti kita keluarin duit 20% dari duit kita gitu, 1 miliar. Sisanya 80% pinjam duit orang lain. Nah, itu kalau kita dapat, misalnya kan 1 miliar, duit orang lain misalnya bilanglah 700 juta. Jadi kan 7 miliar. Jadi kan total di 8 miliar. Bilanglah sahamnya turun 20%. Itu kan udah 20% dari 8 miliar udah berapa tuh? 1,6. Udah berkurang 1,6 M. Itu kan duit kita cuma 1 M, tapi kita karena pinjam duit orang lain, kita ngutang orang 1,6 miliar. Itu baru minus. Itu ada namanya margin call. Itu udah beda lagi sih. Tapi kalau misalnya kita saham investasi dengan duit sendiri, saya rasa aman. Nggak ada namanya duit kita bakal minus, itu nggak di saham. Oke, next. Semuanya masih sadarkah? Kita ngomong sendiri dari tadi. Oke, ini yang saya bilang. Orang kira kalau misalnya kita invest rugi terus bakalan minus, tapi kenyataannya enggak. Duit kita nggak bakalan minus. Oke, ini yang saya senangi. Quote, "Courage taught me no matter how bad a crisis gets, any sound investment will eventually pay off." Jadi nggak perlu kita khawatir kalau saham kita itu kita ada invest di tempat yang tepat, pasti meskipun dia ada masalah, misalnya ada goncangan di perusahaan itu, pasti dia akan bangkit lagi kalau memang perusahaan itu perusahaan bagus gitu. Oke, next. Oke, ini bonus saja. Kalau ada yang tunggu. Waduh, aku belum baca chatnya dari tadi. Relax aja kalau nggak apa-apa, santai, bagus. Oh, ini mau nanya, mau aku jelasin nggak tentang cara menghitung yang tadi? Cara menghitung apa ini tadi? KPR. Jelasin, Cimen. Oke. Kita mulai dari apa ya? Ini kan banyak PR dan segalanya, jelasin dulu. Jadi kalau ini kan salah tulis deh. Oh ya, benar deh. Jadi P itu atau kepanjangan PMT, payment, itu berapa yang kita perlu bayar per bulan. Selanjutnya R itu bunga, berapa persen. Ini biasanya hitungannya per tahun. Oke. Misalnya bunganya 10%, ya kita tulis 10%, kalau enggak 0,1. Kalikan PV. PV itu berapa nilai rumahnya sekarang. Dibagi dengan 1 dikurang buka kurung 1 ditambah R. R itu bunga, tutup kurung, minus pangkat minus N. N itu jangka waktu cicilan, misalnya 20 tahun, kita tulis 20. Kalau misalnya kita mau hitung manual, misalnya ada yang
suka pen dan kertas, boleh dicoba. Tapi saya biasanya pakai Excel aja sih. Excel tinggal sama dengan PMT, nanti udah ada tuh arahannya, bunga, jangka waktu, nilai rumah. Cuman perlu dikasih catatan aja, bunga itu hitungannya per tahun, jangka waktu itu juga per tahun, nilai rumah yang sekarang itu berapa. Nanti langsung ketemu nilainya. Oke, itu aja sih dari saya. Coba saya baca dulu chatnya ya, ada apa aja. Konsisten dari atas dulu deh, jangan langsung. Banyak uang ownernya ya, karyawan bank gimana nih? Oh, eh tunggu. Karyawan bank gimana nih? Karyawan bank buka bank, nggak tahu mesti. Bukan pertanyaan sih, itu coba candaan doang. Oh, banyak makan ya. Aku juga kayak bercanda deh ini. Karyawan bank buka bank nggak tahu deh. Durhaka. Itu pokok paham pengalaman aku. Ini pengalamannya apa nih? Paham kok pengalaman aku. Ini jadi Mbak Naning itu dia punya pengalaman tentang KPR yang tadi Colin jelasin gitu maksudnya. Oh iya. Aduh, Ibu sudah merasakannya, jadi aduh sakit sih, jujur sakit banget. Ada. Oke. Plus kalau Nggak bayar, rumah dilelang. oh ya, aduh, jujur ini lagi sedih banget sih lihat orang-orang yang lagi baru KPR kan kemarin istilahnya nilai bunga lagi turun drastis kan. Jadi semua orang pengen cicil KPR semua karena mereka murah kan pembayarannya kan. Tapi ke depan ini setelah inflasi kan perusahaan banyak pemotongan pekerjaan. Ya kasihan aja gitu orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaannya kan nggak bisa bayar lagi KPR-nya. Pasti kalau misalnya beneran resesi banyak orang bakalan BU jual rumah murah. Ya sedih sih tapi bagi yang nggak ada beban KPR masih ada cash, segeralah nanti setelah resesi cari orang yang BU butuh uang beli rumah secara murah diskon, dapat duit nanti. Boleh tanya nggak? Boleh. Oke. Ya, kenalkan nama saya Johnson ya. Saya mau tanya yang pertama tadi tentang KPR. Ini seru nih tentang KPR ini. Apalagi menyangkut dengan perbankan ya. Yang pertama tuh KPR. Nah, bagaimana solusinya menurut Colin. menurut Colin untuk kita yang masih contohnya masih muda nih ya, otomatis uang cash tuh pasti nggak ada tuh. Bagaimana kita bisa mendapat aset selain KPR? Itu dulu pertama. Yang Oke, yang kedua itu tadi ada penjelasan aset liabilitas Ya. ya. Aset. Nah, bukankah liabilitas tersebut kalau kita KPR akan menjadi aset ke depannya? Oke. Oke, and then Tunggu, banyak juga, catat dulu pertanyaannya. boleh. Ya, kalau nggak satu-satu lah ya aku jawab, nanti aku lupa deh. Boleh, silakan. Thank you, Pak Johnson, pertanyaannya. Jadi menarik sih. By the way, Pak Johnson mau nanya, ini yang masih muda udah punya keluarga atau belum? Atau masih sendiri? Iya, bisa aja ada punya masih sendiri atau punya keluarga gitu ya. Kalau keluarga baru ya intinya ya. Seperti itu. Kalau masih sendiri, jujur ini dilema semua anak muda sekarang ya. Gimana mereka kerja tapi gajinya nggak bisa nutupi biaya untuk punya keluarga gitu kan. Ini kayaknya udah masalah umum gitu. Tapi solusi yang saya lihat sih ujung-ujungnya kita boleh kerja sama orang di awal. Tapi jangankan jadikan kerjaan itu sebagai goal akhir gitu. Kita harus punya kemauan, keinginan untuk kedepannya bisa buka bisnis sendiri. Karena kerja sama orang sampai gimana pun nggak akan bisa, istilahnya kita akan merasa aman gitu, milik rumah atau apa. Memang pasti bisa gitu. Setelah kita kerja, kita akan naik gaji gitu kan, kedepannya pasti dapat rumah gitu. Cuman harus kerja keras. Kalau saya sih
saya sih orangnya kan pemalas, sorry, jujur aja ya gitu. Saya pengennya kerja keras di awal, tapi akhir-akhirnya kayak santai. Jadi saya sih sekarang masih banyak belajar, tapi doain lancar ya. Saya mau mulai bisnis properti sebagai developer. Jadi kayak bagi yang mau beli rumah nanti boleh hubungi saya. Promosi. Gitu sih untuk pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang kedua, tadi apa ya, Coach Jansen ya? Ya, pertanyaan kedua itu kan tadi kan ada gambar aset sama liabilitas. Nah, Oh, liabilitas itu kan gambarkan dengan KPR. KPR. Bukankah nanti ketika KPR itu selesai akan dianggap sebagai aset ya? Ya, kalau belum selesai masih liabilitas. 20 Iya, tahun. utang juga sih, tapi kan ya ada bentukannya seperti itu ya. Ya, bisa Tambah aset. jadi aset. Cuman sampai kita udah bayar lunas baru jadi aset. Selagi belum lunas itu surat sertifikat rumah masih di atas, masih sama bank. Kalau misalnya kita nggak bisa bayar di tahun 19 tetap milik bank. Iya, telah milih bank berlelang. Boleh Iya, nggak tadi benar. kalian aku lihat struktur untuk pembayaran tadi ya, pembayaran untuk KPR. Boleh slide-nya Oh, tadi. Oh ya, slide-nya tadi. Maksudnya selain tadi ada pembayaran KPR. Pembayaran KPR. Ya, skala angsurannya. Nah, ini kan bisa dibilang skala angsuran ya. Kalau pembayaran diambil bank, ini saya nggak tahu ya, karena saya pribadi pun nggak ada pegang KPR ya, pribadi. Saya orang perbankan, saya nggak pegang KPR. Cuma kalau dari skala angsuran ini, mungkin kalau diambil bank itu yang 100 juta itu agak gimana ya dengarnya. Mungkin gini, ini kenyataan. Ini kenyataannya. pembayaran benar, ini pembayaran ini kan pokok plus bunga atau cicilan. Nah, kalau sebagai nasabah dibilang ambil bank ya itu kan miliknya bank ya. Kita kan pinjam 1 miliar tuh. Kita cicil pokok 100 juta. Berarti kan itu memang punya bank ya. Hanya saja kita hanya menambahkan bunga dengan peminjaman per bulan. Misalnya bulan pertama itu 100 juta nih pokoknya. Jadi kita punya kewajiban yaitu sebesar bunganya itu 17 juta poin sekian. Berarti kita menambahkan 17 juta sekian. Karena kan menurut saya, pandang saya ini kan skala angsuran ya. Makanya pembayaran itu adalah pokok plus bunga. Itu menurut saya ya gitu ya. Pokoknya kebalik, pokoknya 17, bunganya yang No. Cicilannya kalau pokoknya 17 itu nggak tutup, Colin. Karena 1 miliar pinjamannya kan. Karena cicilannya itu kan 100 sekian juta, itu bunga sih seharusnya totalnya itu ya. Bunga itu interest kan. Soalnya saya kan iya kan. Soalnya saya masih kadang bingung kan transisi dari kalau 100 juta diambil bank, cicilan bayar pokok 1 juta tuh kecil banget. Aku juga kemarin. Soalnya ya angkanya kelihatan gitu di tahun 20 nol gitu. Pas gitu. Memang segitu diambil. Oh. Iya. Bener. Ini enggak Iya, iya. ini bank nggak bakalan tunjukin. Ini sesuatu. Kalau boleh sedikit nambahin sih memang setahu saya dulu ataupun sampai sekarang pun memang untuk tahun-tahun sampai tahun keberapa itu memang bank memang kita membayar tetapi yang dikurangin itu pokoknya memang sedikit. Tahun-tahun pertama itu terlebih tahun-tahun pertama itu adalah pembayaran bunga yang lebih banyak ketimbang pokok. Itu sih setahu saya. Barusan ini adik saya kebetulan ada beli rumah, terus dia juga ada KPR, kemudian tapi adik saya nggak ngomong saya. Terus saya bilang sama adik saya bilang, "Kamu minta sama PIC yang handle kamu, saya minta rincian yang jelas di tahun pertama sampai di tahun akhir, itu kita bayar per bulan, itu pokoknya cuma terpotong berapa dan bunga itu terpotong berapa." Dan memang di awal-awal itu selalu pemotongan bunga itu kita membayar bunga jauh lebih besar daripada pokok memang. Itulah KPR. Iya. Itu sisi investasi ya. Jadi bank dapat dulu semuanya gitu. Awalnya mereka dulu duit kita nih gitu. Ya udah nanti kalian bayar untuk rumah kalian terakhir ya. Awal-awalnya kita dulu gitu.
Itulah kira-kira. Jadi nanti waktu saat misalnya kita di tahun keberapa kita pengen melunasi, itu nanti yang dihitung adalah sisa dari hutang KPR kita, itu ternyata masih gede, itu baru dihitung sisanya. Padahal kita ngerasa, "Loh, saya ini bayarnya itu udah besar," gitu kan, tapi kenapa kok sisa pokoknya masih sekian banyak, biasanya kejadian begitu. Itu yang Benar-benar. bikin nasabah itu jadi biasanya, apa ya, kalau bahasa Jawa itu kita bilang kecelik ya, tapi kalau bahasa Indonesianya itu jadi kagok kan, "Loh, ini kok kaget kan tiba-tiba." Aduh. Oke, oke, siap. Karena aku mungkin nggak megang KPR ya, jadi aku mesti coba pelajari lagi nih untuk perhitungan KPR gimana skala angsurannya. Terus ini dia yang paling keren nih, tanya soal saham nih. Nah, tuh soal saham aku tertarik ini karena aku juga udah main saham. Wih. Nah, soal inflasi, mungkin tadi ada pertanyaan juga ya di bawah ya. Nah, kalau inflasi, buatlah kita resist ya di tahun 2023, buatlah misalnya kita resist, bukankah pasar modal juga akan mengalami penurunan secara harga juga ya, Colin ya? Pasti. Karena sekarang pun aku mengalami kerugian juga di beberapa perusahaan yang aku beli udah turun. Iya. Mungkin gini, mungkin Colin kalau kurang bisa bahasa Indo nggak apa-apa, pakai bahasa bisa. Inggris nggak apa-apa. Lahir di Indonesia nih Tante. Aduh, jangan rewel nih. Okay. Maybe you can speak English. You can speak English, but I'm fine. Jadi, ya tadi Ko Johnson ya benar, dia semua bakalan turun. Tapi Ko Johnson boleh cek namanya short selling. Short selling. Stock. Short selling. Oh, short selling ya. Jadi injustice juga ya. Jadi short selling itu kita misalnya kita pegang gitu saham A senilai 100.000 per lembar. Kita jual itu ke orang, misalnya aku jual ke Johnson, nih saham kasih kamu 100.000. Tapi lu balikin gua nanti 100.000 juga ya. Oke, Johnson bilang oke. Nah, sahamnya rupanya turun jadi 600.000. Jadi 600.000 turun jadi 60.000. Nah, Johnson kayak, aduh gimana udah rugi nih. Tapi gue short selling. Kalau misalnya gue ditagih, gue harus bayar. Nah, gue dengan santainya, Johnson, sini balikin 100.000 gue. Begitu. Jadi kita dapat 40.000, Johnson kehilangan semuanya gitu. Johnson jual ke saham, misalnya Johnson, kan sekarang saham udah di Johnson, dia jual, dia cuma dapat 60.000, sedangkan dia harus bayar ke gue 100.000. Gitu namanya short selling kira-kira gambarannya. Ngerti nggak? Jadi kalau short selling itu ada pembelian atau terjadi di pihak ketiga lagi dong berarti? Atau terjadi dari berapa pihak? Itu short selling biasa di brokernya sih, bukan di sahamnya. Jadi dia kayak fitur broker gitu. Coba dicek aja. Biasa kalau broker-broker yang sekarang ada semua sih short selling seharusnya. Itu cuma contoh aja sih, supaya ada gambarannya gitu. Tapi nanti tetap sistemnya adalah standarnya nanti dari kayak Ajaib lah atau IDEX gitu-gitu. Sebagai gambaran aja. Siapa tadi yang ngomong? Sorry. Wah, gue nih perlu belajar banyak lagi nih soal saham. Aku juga. Johnson, ketawa nih, pada drop kan? Iya. Aku pada drop semua soalnya. Aku kemarin ada beli saham ini tambang. Karena kan di tahun 2021, 2022 kan tambang pertama, semua pertambangan lah ya, itu bisa dibilang terutama batu bara. Itu termasuk kayak bohai banget ya. Kayak ya kita Spanyol gitu ya, keren banget kelihatannya kan. Nah ini kemarin ya memang turunnya nggak gitu banyak, hanya udah mengalami beberapa penurunan gitu. Nah aku mau cut loss, mikir-mikir lagi secara info atau isu yang pernah yang beredar ya. Secara batu bara itu masih dibutuhkan dunia gitu loh. Termasuk 2003 itu walaupun mengalami penurunan secara ekspor atau impor, secara ekspor ya, terutama ekspor untuk batu bara, tapi penggunanya itu masih cukup gede gitu loh. Jadi kemarin sih agak-agak turun sih. Nah kemarin yang paling turun itu adalah
di bagian sarung tangan medis. Nah, itu saya beli di antara range ya, dia open itu di range 1.000 kemarin. Nah, sekarang dropnya itu hampir setengah. Jadi 500. Apa? Biasa. Itu Tapi kalau emang ya Colin ya, pengalaman dari beberapa temen aku yang dia memang maksudnya tapi dia gini, dia beli saham, tapi sahamnya itu yang blue chip ya, atau saham yang apa ya, jadi dia memang tiba-tiba itu bisa drop, tapi dia tetap taruh aja. Nanti berapa tahun itu dia bisa naik gitu. ada perusahaan yang memang kalau memang perusahaannya performance-nya bagus gitu, memang sesuatu yang dibutuhkan tiap hari, pasti balik lagi. Misalnya kita kayak sesuatu yang kita nggak bisa hidup, contohnya apa? Indomie lah contohnya. Ini kayak melebih-lebihkan. Tapi contohnya misalnya Indomie, kita kan kayak gimana pun ceritanya kan ekonomi seburuk. Justru ini lucunya loh, Indomie kebalikan loh. Waktu ekonomi buruk, Indomie yang laku. Semuanya pada makan Indomie. Jadi ya tergantung juga barang perusahaannya itu apa gitu. Apakah perusahaannya memang thriving waktu ekonomi susah, atau thriving waktu memang orang lagi konsumsi banyak gitu. Kalau misalnya kayak mobil BMW itu kan thriving waktu konsumsi lagi besar-besarnya. Misalnya, ya ngerti kan. Tapi kalau misalnya barang-barang ekonomis, pasti di masa-masa resesi nggak masalah gitu, tetap aman gitu. Itu sih opini aku. Oke, lanjut. Oke, aku lanjut pertanyaannya ya. Jansen, ada pertanyaan lagi kah? Tadi kayak Colin mau baca pertanyaan di chat deh, tapi aku masih tertarik dengan short selling itu sih. Masih belum dapat konsepnya dan masih belum tahu bagaimana cara penerapannya gitu loh. Penasaran sih. Tapi ya, itu short selling bagus sih untuk kalau misalnya kamu yakin saham itu bakalan turun, short selling. Nanti cari tahu aja lagi. Wait, short selling itu berarti gini ya, apakah kita membeli saham itu dalam waktu yang singkat gitu ya? Dan itu kayak trading itu, begitu kita beli berapa minggu ini kita lihat harganya naik, kita langsung jual atau cut loss atau gimana? Atau belum dapat konsepnya? Short selling sebenarnya sama seperti saham pada umumnya, cuman bedanya kalau kita mendapat keuntungan dari saham yang turun. Tapi cara pembelian itu sama aja sama kayak beli saham biasa. Justru kalau misalnya kita terlalu sering, ini pengalaman aku juga ya, kalau kita terlalu jangka beli dan jualnya terlalu dekat, itu yang kaya justru brokernya yang kaya. Setiap transaksi 0,2%, 0,1%. Itu makanya kayak duit kita dipotong sama biaya transaksi itu nanti. Memang cuman kelihatan kecil gitu kan, tapi tetap aja. Mereka yang kaya kalau kita terlalu sering jual beli terlalu cepat. Apalagi duitnya miliaran. Gitu. Kalau boleh tanya, itu kan gini Colin, kalau broker itu kan memang dia biasanya kan dapat komisinya itu kan per transaksi, tidak peduli rugi atau untung. Pokoknya satu kali transaksi dia selalu dapat komisi sekian persen. Tetapi kalau short selling yang tadi Colin bicarain itu, apakah itu kan berarti tidak dilepas di pasar saham? Berarti kita lepas di pasar saham? Enggak dong. Kalau tadi menurut maksudnya kalau yang tadi Cece tangkap dari Colin itu, kita kan nitip short selling ini titip di broker. Jadi kita bilang sama brokernya, aku mau short selling kan, aku mau short selling. Nah, kemudian broker ini akan mencarikan pembeli dari saham kita kan? Atau gimana? Dia cuman di open sell aja gitu, di kayak terbuka gitu untuk dibeli gitu. Tapi kalau begitu kita mau udah selesai short sellingnya, nanti itu kita tinggal apa aja, istilahnya klaim short selling kita, nanti baru dikembalikan gitu duit kita gitu. Loh, tapi kan kalau gini misalnya aku masih jujur, kalau short selling aku masih cuma ngerti konsepnya, cuman aku belum pernah aplikasikan sih. Tapi ini dari yang aku pelajarin, short selling itu konsepnya ya kira-kira seperti itu Tante. Jadi
Mohon maaf kalau nggak bisa kasih terlalu banyak yang penjelasan yang jelas sih Tante. Oke. Berarti kalau misalnya kita punya saham, kita pengen jual 100, tetap broker itu akan mencarikan atau melihat dari pasar apakah memang bisa terjual dengan 100 ya? Atau kemungkinan bisa di bawahnya atau di atasnya? Dari teman aku yang short selling, dia kayak nggak gitu pusingin sih. Dia lebih kayak, oke, aku mau short selling. Nanti di aplikasi broker kita biasanya udah ada, kayak misalnya kita pakai Indo Premier kan, nanti udah ada caranya itu untuk cara short selling. Aku juga penasaran sih, aku pengen tes di habis ini Tante. Tapi soalnya ini kenapa aku belum terlalu istilahnya sampai serumit itu sampai short selling. Soalnya karena modal, jujur. Untuk saham kan butuh modal gitu. Dan saya masih istilahnya mengumpulin modal. Nah, itu panjang gitu ceritanya tuh gimana caranya aku rencana mengumpulin modal. Oke. Thank you. Ya, sorry ya Colin. Tante kalau misalnya nggak bisa jawab terlalu jelas. Nggak apa-apa. Nanti kita nanti minta Johnson yang suruh nyoba. Bisa, tolong. Suruh nyoba. Gue masih mau belajar soal saham. Aku sesat aku ngajarnya. Ya saham lumayan ya sih. Bisa. Saham bisa. Saham bisa jadi super complicated gitu, tapi ya sederhanakan aja, jangan dibikin persulit. Tapi memang kalau nggak dicoba nggak bisa. Johnson lu mesti coba dulu, baru lu ajarin kita dong. Masa saya kambing hitam. Jadi Johnson kira-kira bulan berapa nanti bisa sharing? Aduh, jangan saya korban. Itu William itu. Ya belajar dulu William. Ini ada lanjut pertanyaan nih ya. Konsisten 20% per tahun ya. Ini nyari yang ini aja yang KPR. Thank you untuk sharingnya. Kok biasanya kita ditakut-takutin mengenai investment in stock, especially in 2023. Jadi menurut Colin, kita nggak perlu takut ya untuk investasi di saham gitu ya. Selalu ada solusinya. Selalu ada solusinya ya. Di semua, maksudnya gini, saran dari Colin, maksudnya menurut pandangan Colin atau menurut pengalaman yang Colin pernah alamin, itu apa ada saham-saham tertentu yang memang aman gitu, ataukah yang memang kira-kira untuk jangka panjang gitu? Kalau misalnya, ini pertanyaannya agak, soalnya saham itu lumayan susah diprediksi ya. Kalau memang lagi zaman resesi, itu kan ada namanya fear of missing out kan, FOMO gitu. Jadi semua orang yang megang saham, mereka nggak berpikir secara rasional lagi. Mereka kayak, aduh ini semua lagi turun, adalah duitku aku tarik lah daripada turun gitu kan. Betul. Aduh, yang lain udah tarik juga, aku tarik juga lah. Padahal perusahaannya justru penjualannya naik. Kayak misalnya aku jelasin tadi Indomie. Aduh, penjualan naik karena semua orang pada nggak ada duit, mau makan mau murah gitu. Tapi karena FOMO, semua orang di pasar saham FOMO turun juga sahamnya gitu. Jadi kemungkinan besar itu bakalan merah gitu. Zaman resesi semua merah pasti. Karena FOMO itu. Dan kalau setelah FOMO itu yang terjadi kan pasti perusahaan yang memang bagus bakalan naik. Pasti. Jadi saran aku perhatiin aja perusahaan apa gitu yang jangan lihat dari nilai sahamnya doang, lihat juga dari perusahaan itu, balance sheet-nya. Lihat penjualan dia naik atau turun di masa-masa resesi. Kalau misalnya penjualan dia naik di masa-masa resesi, artinya perusahaannya bagus. Oke. Gitu. Berarti kita nggak, aku pernah mendengar ataupun pernah melihat memang kadang-kadang performa perusahaan itu in real itu berjalan dengan bagus dan berkembang. Tetapi di pasar saham, tiba-tiba nilai saham dia tuh bisa drop, bisa turun. Itu memang maksudnya aku pernah melihat dan aku juga pernah
apa ya, mendengar orang cerita gitu kan. Kadang-kadang memang agak membingungkan ya kalau kita nggak benar-benar mendalami tentang saham ya. Tapi jujur Tante, kalau misalnya memang itu kan meskipun merah, tapi perusahaannya kan bagus penjualannya kan. Kalau namanya perusahaan bagus, cepat atau lambat sahamnya pasti naik. Ya, ya. Mungkin itu gini aja image-nya Tante. Tante sadar itu perusahaan bagus, tapi orang lain semua belum sadar. Begitu semua orang lain udah sadar, Tante duluan, Tante menang gitu. Gitu sih. Oke. Terus ini pertanyaan lagi, cari saham yang aman ini kok nggak tahu. Itu itu bisa panjang sih penjelasan. Soalnya banyak ada nama analisa finance kan, kayak investor satu sama investor A sama investor B bisa caranya beda total, tapi sama-sama berhasil gitu. Ada juga kan, entah ada yang lebih fokus ke fundamentalnya atau lebih fokus ke teknikalnya. Ya, kalau saya sih lebih suka lihat dari performa perusahaannya ya. Kalau memang perusahaannya bagus, aku yakin cepat atau lambat pasti naik sahamnya. Tapi perhatiin juga, panjang sini. Apakah memang performanya bagus? Lihat juga utangnya, nanti lihat juga liquidity-nya bagus atau enggak. Nanti ada juga apa lagi ya? Udah jadi loss. Kayak intinya kalau perusahaan bagus itu kita apa yang harus kita? Aku lihat note aku dulu ya. Soalnya sekarang kan udah template gitu kan. Jadi aku share aja dikit lah. Ini masih template ya, aku masih bikin gitu, belum selesai. Sekarang kelihatan nggak layarnya? Belum, ini masih screen yang pinjaman Bank KPR. Bentar ya, buka dulu filenya. Bentar ya, lagi cari di mana ya? OneDrive, investment, share screen. Ini masih kira-kira aja sih, kayak bahkan aku sendiri masih belum selesai gitu. Jadi nanti kita harus hitung istilahnya equity-nya, liability-nya, profit-nya berapa, balance market cap-nya berapa, earning per share, return of investment. Baru kan ini kunci-kunci performa sebuah perusahaan. Baru nanti kita proses datanya supaya tahu mana yang performanya paling bagus dari segala sisi, dari sisi earning-nya kah, dari sisi liability-nya kah, dari sisi profit-nya kah. Jadi istilahnya kan itu semua bisa jadi faktor kita untuk mengambil keputusan. Jadi bukan hanya karena performa penjualan dia bagus, kita beli perusahaan itu. Banyak faktor-faktor lain juga. Tapi ini juga masih draft sih, jadi jangan terlalu diperhatiin karena masih. Oke. Jadi nanti apa namanya? Ini berarti memang Colin benar-benar mempelajari banget ya, sampai detail banget ya untuk saham ya. Tapi memang mesti kayak gitu sih, betul. Kalau kita mau benar-benar terjun memang mesti kayak gitu. Terus habis itu pertanyaan selanjutnya itu nanti untuk saham kita akan bicarakan, kita akan undang Colin lagi untuk berbicara tentang saham untuk sesi berikutnya. Sekarang kita lanjut dulu. Ini pertanyaan berikutnya adalah ini Mbak Naning. Wah, caranya ajarin, tenang Mbak Naning, nanti kita undang Colin lagi untuk ngajarin kita. Terus habis itu ngajarin saham, iya Wendy nanti diajarin saham, tenang. Terus habis itu nanti kita minta Colin ajarin. Johnson siap-siap cobain.
Itu si Yesi mau nanya ya, ada pertanyaan mengenai Terus KPR. ini untuk pertanyaan dari Ko William, konsisten 20% per tahun, instrumennya apa dan caranya bagaimana? Ini kalau tentang saham nanti untuk sesi berikutnya Pak William ya. Terus Mbak Naning sharing pengalaman soal KPR, iya betul. Terus ini ada pertanyaan dari Pak Vicky. Malam everyone, tolong tanya ya kok untuk saham bukannya nggak ada hubungannya dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya ya. Nah untuk saham kita next aja ya untuk berikutnya Oh, ya. Nah ini tentang KPR, Colin. Bila udah terlanjur KPR dengan tenor 12 tahun, bunga per bulannya 7% di tahun ini, sisa biaya yang harus dilunaskan katakanlah 800 juta lagi. Saat ini katakanlah ada tabungan 1 miliar. menurut Terus, Colin lebih baik lunasi saja dengan uang tabungan tersebut. Ingat. Oh, menurut Colin, lebih baik lunasin aja dengan uang tabungan tersebut dengan inflasi. ini bukan duitku nih, jadi disclaimer dulu ya. Iya, benar. Jadi ini cuman apa Ini. ya? Sharing aja, maksudnya pandangan-pandangan aja, tapi bukan berarti 100% ya. Ya, aku juga bisa salah, masih belajar. Silakan, Colin. 800 juta 1 miliar. Jangan dulu. Terlalu. Soalnya selain rumah ada pengeluaran lain nggak yang perlu dibayar? Liabilitas. Mana ini ya? Donita, mending anak tanya langsung deh. Don. Halo. Donita. Don. Nggak ada, cuma itu aja ya, biasalah rumah tangga, pengeluaran rumah tangga. Ini cuma ada ini titipan sih, ada teman minta tolong nanyain, malu ya saya bantu. Nggak apa-apa. Ada rencana buka bisnis nggak? Rencana bisnis, tapi bisnisnya ya seperti biasa karena lagi ini kan up and down katanya. Makanya dia dengar begini itu dia agak deg-degan masalah inflasi. Berhubung masih KPR rumah kan. Ada dia tabungan ada. Kalau ditanya bisnisnya sih up and down gitu. Soalnya istilahnya cash is king kan, ada istilahnya. Jadi Ya, kalau kita ada rencana untuk jadikan itu aset ya, sesuatu yang menghasilkan, lebih penting fokus ke aset dulu. Soalnya begitu kita selesaiin KPR kan sisa 200. Dengan uang segitu pasti nggak fleksibel lagi kalau kita mau mulai suatu bisnis. Jadi tergantung kakaknya atau ibunya yang nanya sih. Dia fokusnya sekarang mau ekspansi bisnis dulu atau nggak ada sama sekali gitu, hanya kerja aja atau gimana gitu. Kalau misalnya memang mau kepake duitnya untuk menghasilkan, mending duitnya dipakai untuk menghasilkan. Kalau duitnya nggak kepake untuk menghasilkan, ya udah bayar aja 800. Gitu. Oke. Dengan asumsi 1M itu benar-benar uang dingin gitu ya, bukan buat baru bisa kita bayar KPR lah ya, kalau jadi, bayar lunas kalau jadi kalau yang saya dapat dari sharingnya Colin itu maksudnya adalah punya uang 1M ini itu ada keperluan lain nggak gitu ya Colin ya. Kalau memang ada kebutuhan lain misalnya KPR-nya sisa 800 juta, kalau punya uang 1M aja kan kalau dibayarin lunas di rumah berarti cuma punya uang 200 juta. Nah 200 juta ini kalau mau dipakai untuk bisnis kan terbatas. Tetapi kalau misalnya kita punya uang 1M, 1M ini dipakai untuk modal usaha dan usaha itu menghasilkan bahkan mempunyai keuntungan yang bisa untuk nutupin KPR, kenapa enggak? Kan gitu ya. Oke. Jadi semua jadi kembali dulu ya. Jadi kembali kepada pribadinya dulu dan usaha yang akan dijalanin. Jadi kalau memang usaha itu waktu kita mau usaha, kita mau berdagang, kita mau berbisnis, kalau memang usaha itu bisa menghasilkan lebih dari cicilan kita, ya kenapa enggak dipakai buat usaha gitu kan maksudnya. Nah, kalau misalnya memang nggak pengen usahanya memang maksudnya udah berjalan seperti biasa, normal,
tidak ada tanggungan apapun, cuman pengen ngelunasin biar nggak punya tanggungan hutang ya juga nggak apa-apa. Jadi punya uang ya dibayarin aja di hutang KPR. Tapi kalau cuma punya 1 M sedangkan juga masih mau ekspansi usaha, ya mendingan dipakai ekspansi dengan catatan ekspansi itu benar-benar bisa menghasilkan. Jangan nanti ekspansi malah rugi kan gitu kan. Kalau ekspansinya rugi tambah nggak pegang uang nanti. Iya, benar sih. Benar-benar masuk akal juga. Oke. Cimin luar biasa. Mungkin kayak gitu ya, Colin ya. Benar. Aku Cimin ya luar biasa deh intinya. Ini Mbak Naning bilang betul hitungan Colin. Terus ini Yesi ada pertanyaan, saya ada pertanyaan mengenai KPR. Johnson, sorry, aku banyak tanya soal saham. Mantap, pertanyaannya bagus. Terpacu cuan. Sama, gue juga cari cuan, Johnson. Terus habis itu, Yesi silakan mau tanya apa, Yesi? Mau tanya tentang KPR, silakan, Yes. Ya, thank you ya, Min. Pak Colin, saya mau tanya ya, saya kan pengusaha, umur saya kan 44 tahun, anak saya kan 3 ya, ada yang usianya 14, 13, dan 11. Nah, saya kan selama ini kan investasikan dana untuk ekspansi usaha, juga ada untuk asuransi lah, sama investment-investment yang lain. Cuman kan ujung-ujungnya dari kita invest itu kan biasanya dananya untuk kita persiapkan untuk anak ya. Satunya pasti untuk properti. Nah, saya terus terang sebelum berita resesi 2023 ini muncul, saya itu ada rencana untuk mau belikan kafling tanah lah atau rumah untuk ketiga anak saya. Jadi masing-masing saya kasih satu. Karena saya kira kan saya masih dalam usia produktif, terus masih bisa menghasilkan untuk saat sekarang ini. Terus kan aku kira ya uang memang waktu diputar di investment itu kan menghasilkan banyak ya. Tapi jangan-jangan waktu anak aku mau aku belikan properti, waktu mereka udah usia 20-an, waktu itu nilai uangnya yang tadinya bisa dapat properti di tengah kota besar, tiba-tiba dapatnya di pinggiran kota, di pinggiran, udah gitu rumahnya kecil, ya toh. Terus ya kalau waktu itu resesinya cuma 2023-2024, gimana kalau resesinya lebih panjang? Saya kan takut ya. Nah, saya kira mumpung saya masih ada penghasilan yang baik, saya juga umur juga masih muda, kenapa kita nggak cicil properti dari sekarang walaupun itu melalui metode KPR? Menurut Pak Colin, pemikiran saya ini salah atau benar ya? Benar. Cuman ini hanya saran aja. Itu kedepannya resesi pasti banyak yang akan nggak bisa bayar KPR kan, itu udah pasti. Dan banyak orang akan lelang rumah, bank-bank akan banyak lelang rumah. Hasilnya akan banyak orang butuh uang. Jadi saran saya sih bagus idenya untuk beli kafling karena harga tanah pasti naik terus. Cuman tunggu sampai resesi dulu, siapin dulu cash-nya gitu kan. Siapin liquid lah istilahnya, cairkan dulu jadi bentuk cash. Resesi datang, semua orang jual rumah dengan harga murah, butuh duit. Baru ibu siapa tadi? Ibu Yesi ya. Ibu Yesi cari itu mana rumah-rumah orang yang paling butuh duit gitu. Kan mereka butuh duit. Yesi nego lagi, potong lagi harganya. Baru beli. Di sana jadi istilahnya resesi itu sebenarnya beli rumah harga diskon. Di sana semua orang kaya makin kaya. Begitu sih. Pak Colin, berarti kalau misalkan waktu saya kan nggak pernah ngalami resesi ya. Maksud saya gini, saya nggak pernah ngalami resesi di Indonesia sampai sejauh ini ya. Cuman pas kejadian tahun 98, saya punya paman itu, waktu itu kan memang Indonesia bukan resesi ya, tapi keadaannya kacau ya.
Jadi kebetulan waktu itu kan banyak juga yang lepas propertinya harga diskon ya. Nah waktu itu paman saya itu membeli dalam jumlah cukup banyak dan dia cukup meraih keuntungan waktu kondisi ekonomi stabil. Nah kalau menurut Pak Koli nanti waktu 2023, 2024, waktu rumah sudah di posisi diskon, itu lebih baik kita belinya cash, nggak usah KPR ya, walaupun kita nggak tahu resesinya sampai kapan gitu. Maksud saya siapa tahu sebagian dilunasi, sebagian di KPR, investment juga tetap harus jalan atau bagaimana? Tergantung timing sih. Soalnya ini kan seperti cycle ya. Kalau misalnya zaman-zaman resesi itu kan karena istilahnya semua interest lagi, KPR lagi naik-naiknya. Ya, di sanalah orang nggak bisa bayar, jadi resesi. Itu saat yang tepat untuk cash. Karena semuanya serba murah gitu. Karena memang harganya lagi, nilai interestnya lagi tinggi, tapi orang sibuk-sibuk jualan. Begitu interestnya udah turun lagi, nah itu udah timing yang luar biasa sih itu. Kayak golden time, udah KPR-nya rendah, habis itu masih resesi, semuanya butuh duit, jualan. Itu udah kayak tinggal memilih aja gitu mana yang paling oke untuk diinvest. Tapi ya sebenarnya sedih ya resesi. Banyak orang menderita gitu. Tapi di balik itu ada kesempatan emas sih untuk bisa dapat properti dengan harga super murah gitu. Diskonnya bisa gila-gilaan. Ini aja sih menurut aku, soalnya saya juga misalnya resesi 98 saya masih umur 2 tahun ya, jadi belum mengalami kan. Jadi tapi dari yang saya lihat dari cerita-cerita dari masa lalu, itu sih yang terjadi, bakalan diskon gila-gilaan. Jadi kalau ada duit, kalau bisa cash kan lebih enak lagi. Soalnya cash is king. Kalau misalnya orang betul-betul BU, mereka butuhnya cash biasanya, bukan KPR. Orang butuh duit itu cash, karena mereka nggak ada duit. Jadi biasanya sih tetap cash keras yang paling murah nanti zaman resesi. Gitu sih. Berarti maksudnya Colin, sebenarnya mau resesi atau enggak pun, tetap yang berperanan paling penting adalah saat kita punya cash on hand ya. Jadi kita kalau punya cash, saat kita punya cash benar-benar cash, itu kita bisa beli properti pada saat orang menjual dengan harga murah. Kita bisa beli dan bahkan kita bisa mungkin mendapatkan harga yang sangat murah, bukan cuma murah pada saat orang-orang membutuhkan uang. Tetapi itu hanya bisa didapat kalau kita memang punya uang yang benar-benar fresh money, yang benar-benar itu uang yang kita memang punya di tangan kita. Dan kalau kita mau KPR pun sebenarnya juga ada resiko ya, dalam artian mungkin kalau KPR itu satu ketika resesi itu kan kita nggak tahu. Biasanya bunga ini kan kalau resesi itu kan memang cenderungnya bunga bank ini lebih naik ya. Ya, resesi ini kan bunga banknya jauh lebih naik sehingga mengakibatkan kita membayar bunga ini sebenarnya jauh lebih tinggi. Meskipun harga barang itu murah, tetapi bunganya kan tinggi. Nah, kalau kita punya uang, maka kita akan benar-benar mendapatkan barang yang benar-benar kita murah. Tapi ya itu, memang kita mesti punya cash. Jadi orang yang saat orang butuh uang, itu bisa kita langsung tawar, saya mau beli langsung dengan harga cash sekian, kamu mau nggak? Kalau dia benar-benar BU, dia pasti akan jual. Nah, untuk harga dari properti kita itu bisa naik apa enggaknya, itu juga tergantung dari lokasi di mana kita beli. Kalau memang lokasi itu strategis, lokasi itu bagus, pasti nilainya itu lebih meningkat. Tetapi kalau misalnya lokasi itu kurang bagus sih juga agak sedikit susah untuk bisa punya nilai harga jual lebih meskipun nanti kondisi keadaan menjadi lebih baik. Biasanya seperti itu. Kalau menurut pengalaman saya sih biasanya pada saat kita resesi itu memang pada saat beli itu barang murah, tapi kalau kondisinya sudah normal, orang-orang juga tetap yang dicari itu adalah untuk
industri, untuk usaha yang orang lebih cari ketimbang untuk rumah tinggal. Jadi misalnya kalaupun mau beli, itu nggak usah jauh-jauh kita bilang resesi. Dalam kondisi keadaan yang cukup normal aja, sebenarnya kalau untuk orang yang sudah punya rumah tinggal, dia akan sangat jarang. Saya paling gampang, saya ambil contoh saya deh. Beli rumah sama beli ruko sama beli gudang. Pada saat kita beli bersamaan, nilai yang paling cepat untuk nilai berlipatnya, harga itu kembali berlipat, menjadi semakin lebih tinggi, itu di sektor bisnis, di gudang, di ruko. Rumah tinggal ini sangat tertinggal jauh kalau kita benar-benar mau untuk investasi ya. Makanya orang sebenarnya jarang banget orang itu invest tuh di rumah, karena di rumah itu pertama bayar iuran tiap bulan kita, apalagi apartemen, kena biaya iurannya, biaya ini itu bla bla bla. Tapi kalau untuk sektor bisnis, orang lebih gampang, orang lebih nilai properti kita jauh lebih cepat naik, dan yang kedua orang lebih membutuhkan. Karena sekarang ini kalau kita lihat ke depan itu akan banyak orang itu lebih cenderung dia mempunyai usaha sendiri, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Mereka sudah berpikirannya bukan mau kerja ikut orang sudahan. Mereka punya pemikiran itu mereka akan membangun bisnis mereka sendiri meskipun kecil. Jadi jarang banget seperti yang tadi Colin bilang, memang kalau kerja ikut orang itu mau sampai kapan gitu kan. Kita bisa suksesnya ya sukses, tapi secara profesional, tapi juga tetap harus berada di dalam perusahaan yang tepat, menjadi seorang profesional. Itu kalau kita cuma bekerja di sebuah perusahaan yang biasa-biasa, ya jenjang karir kita nggak akan meningkat. Tapi kalau kita berada di satu profesi, di satu perusahaan yang memang itu bagus, ya pasti kita punya jenjang profesi, jenjang karir itu jauh lebih panjang dan jauh lebih bagus masa depannya. Tapi tetap ya namanya kita bekerja ikut perusahaan besar, daya saing itu juga selalu ada. Nah, kalau kita bangun bisnis sendiri pun tetap daya saing ada, tetapi daya saing itu kita memacu tapi kan untuk membangun untuk perusahaan diri kita sendiri gitu. Nah, biasanya anak-anak zaman sekarang ini jiwa-jiwanya itu seperti jiwa-jiwa yang entrepreneur ya. Jadi dia memang beberapa anak-anak muda dia suka, aku pengen bangun bisnis sendiri, aku pengen berkembang sendiri dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau bicara tentang properti, menurut pengalaman saya dari 3 sektor itu, rumah, ruko, ataupun gudang, ataupun apapun, kalau misalnya kita udah punya rumah, ya udah gitu. Tapi kalau kita mau investasikan, lebih cepat naiknya itu di yang ada hubungannya dengan bisnis. Ruko itu orang bisa pakai untuk UMKM. Gudang kecil-kecilan itu UMKM sangat butuh, karena kita juga harus lihat dari sektor politik. Nah, sektor politik itu apa? Nah, itu waktu sekarang ini pemerintah itu benar-benar lagi support UMKM, lagi benar-benar dikencengin, digenjot itu UMKM supaya bergerak pasar di bawah ini. Jadi kalau skala di atas itu nggak perlu digerakin. Karena mereka sudah punya jaringan, mereka sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan masyarakat di Indonesia itu adalah masyarakat yang masih kelas menengah ke bawahnya jauh lebih banyak. Jadi pemerintah pun sekarang lagi menggalakkan UMKM di bawah ini supaya benar-benar bisa menggerakkan ekonomi di negara ini. Jadi yang lagi memang benar-benar gencar itu di sektor bawah. Sehingga UMKM, pedagang-pedagang kecil saat ini itu lagi memang mereka bergerak. Kalau kita bisa lihat pasar-pasar malam itu semakin banyak, apalagi kita ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok itu hidup di daerah bawahnya, di lingkungan kalangan bawahnya itu hidup. Meskipun yang kita bisnis yang menengah ke atas bilangnya selalu apa? Sepi, toko sepi, usaha sepi, semua ya toh. Tapi sebenarnya sektor bawah itu meningkat sih kalau menurut apa yang saya lihat selama ini gitu. Jadi kalau mau ngomong enaknya investasi beli cash atau KPR, ya itu tergantung. Kalau uangnya ada memang kita udah siapin, ya kita tinggal tunggu momen yang tepat, saat yang tepat. Kalau pas ada orang BU,
meskipun nggak resesi, pada saat orang BU, saat-saat sekarang ini nggak usah nunggu resesi, udah banyak orang yang BU. Pasti pasti kita bisa langsung beli gitu. Karena proses KPR juga nggak gampang. Bank mau ngeluarin KPR juga nggak gampang untuk saat-saat ini. Saat-saat ini kita mau perpanjang kredit modal kerja aja tidak gampang. Karena banyak banget juga customer saya, mereka lagi pengajuan kredit untuk penambahan modal kerja pun banyak yang di-hold sama bank. Mereka lagi nggak gampang ngajuin untuk penambahan modal kerja. Dan KPR pun hanya sektor-sektor atau instansi tertentu yang disetujuin. Yang dari yang saya tahu ya. Jadi nggak segampang dan nggak semudah seperti sebelum keadaan resesi ataupun mau resesi ini. Jadi menurut saya sih, pandangan saya nyambung sama yang Colin tadi, ya kita mending pegang uang dulu deh gitu. Nanti nunggu saat momen yang tepat, kita punya kesempatan untuk kita beli. Tapi yang penting yang harus kita ingat itu adalah menurut saya lokasinya itu kita mesti benar-benar pilih gitu. Jadi jangan sampai salah gitu. Karena contohnya kalau di Surabaya itu, di Surabaya Barat sama Surabaya Timur gitu ya, properti yang paling gampang naik itu di Surabaya Barat. Surabaya Timur, karena saya punya properti dari berapa puluh tahun yang lalu itu, saya punya properti di Surabaya Timur, itu di perumahan. Itu naiknya itu agak susah naik, tapi lambat ketimbang properti yang di Surabaya Barat. Nah, apalagi di Surabaya Tengah misalnya kayak gitu. Jadi kalau kita mau beli properti sih menurut saya yang penting pertama kita lihat dari lokasi ya, kalau menurut saya ya. Jadi hati-hati gitu. Jadi kita punya uang pun jangan sampai kita bisa beli tapi nanti kita sendiri juga mikir, aduh kok saya beli, salah beli gitu kan. Kadang-kadang kita udah beli mau jual susah. Itu loh. Kita mau beli barang itu gampang kalau kita punya uang, tapi kita mau jual, mau lempar, belum tentu orang itu segampang kita mau beli gitu. Jadi agak riskan gitu kan. Jadi menurut saya kita lebih bijak lah gitu di masa-masa seperti ini gitu. Jadi nggak gampang. Terus ini apa lagi nih? Baru untuk apa aja tambahan aja Ci ya. Silakan Colin. Kalau beli tanah jangan lupa cek legalitasnya. Meskipun mereka punya sertifikat, cek di BPN juga. Soalnya sertifikat juga ada yang palsu. Jadi mending cek aja di BPN. Itu aja sih. Betul. Jadi untuk Yesi kalau misalnya mau beli properti memang mesti benar-benar cek dan dicek surat-suratnya, takutnya juga bermasalah sih, rada hati-hati kita ya. Betul. Terus habis itu ini apa ini? Mungkin Yesi, oke, sorry Yes. Johnson, benar Bang lagi wait and see dengan keadaan yang nggak pasti. Jadi agak selektif banget saat ini. Saya mau PG aja bisa nggak Johnson? Nggak bisa. Mau PG dulu, aku juga mau nih mijikan diri sendiri dulu. Kalau bisa PG, saya mau PG aja deh. PG-nya di kamu bisa nggak? Nggak bisa. Kalau ada PG, aku duluan nih PG-an. Makanya, kamu yang nge-apply PG dulu baru. Nggak nyampe di kita, kamu dulu nge-apply ya. Terus ini menghadapi prediksi resesi 2023 nanti, sekarang mending kita simpan cash dalam bentuk rupiah atau dolar. Nih pertanyaannya. Ini ada dua orang perbankan nih. Johnson juga boleh bantu jawab. Colin juga boleh bantu jawab. Silakan. Cash atau rupiah? Tergantung nyimpennya di mana. Kalau di saya terima dua-duanya. Kalau saya sih sama si Cimin, duit nggak ada pilih kasih. Ayo Johnson. Kalau dibilang simpan cash atau apa? Enggak, dua-duanya cash. Oh, dolar cash ya, dolar atau rupiah ya, dolar atau rupiah ya.
ya saat ini harga dolar lagi naik ya. Aku lagi turun. Lagi di 15.000 kalau nggak salah ya. 15.000 kan? 15.000 kan? Ya menurut aku sih dua-duanya sih nggak ada masalah sih, udah simpan sama sih, nggak ada pilihannya gimana sih. Aman kok dua-duanya. Mbak Naning, mau nyimpen dua-duanya boleh, mau dikasih ke kita dua-duanya juga boleh. Gua ada setengah hati Soalnya dengan naik rumah. terus dolarnya, C. Ya, makanya ini dolarnya memang kan lagi naik terus. Nah, rupiahnya kita ini kan rupiahnya kita sendiri kan karena melemah makanya dolarnya naik. Kalau kita beli, Iya, makanya nanti tambah naik Kak 2023, makanya mau nah nyimpen rupiah. kalau buat dagang sih, kalau buat kita dagang sebenarnya tergantung ya. Kalau buat sektor bisnis, kalau misalnya kita sektor bisnisnya cuma skala nasional, ya kan, skalanya nasional dan kita maksudnya beli barang nggak harus dalam bentuk dolar, ya sih sebenarnya nggak ada masalah kita mau invest di rupiah menurut saya ya, nyimpen di rupiah. Tapi kalau memang kita maksudnya memang skala bisnisnya internasional yang memang harus melakukan transaksi dalam bentuk dolar, ya pelan-pelan kita akan beli pada saat murah gitu kan. Tapi kalau memang enggak ya pakai rupiah ya nggak apa-apa gitu. Karena sama aja kok. Karena nanti kalau misalnya harga dolar naik karena mata uang kita melemah, itu aja sih kuncinya sebenarnya. Terus ini apa lagi ya ini ya. Aku daftar loh PG Johnson. Oh tenang aja Will. Kita rame-rame daftar sama Johnson. Aku duluan mendaftarkan diri. Ini Johnson, William PG-nya 20M. Aku nggak usah 20M lah, 10 aja. Colin 15 lah. Udah 10, 15, 20. Kita sudah berapa? 20, 30. Ya, bisa lah Johnson. Lu kan punya stok 50M untuk PG. Aduh. Success fee 2% lah Johnson. 2%. Aduh. Enggak lah, Johnson, kalau William 2%, gua nggak mau dah. Gua nggak suka 2%. Gua 5%. Kalau aku luar PG, aku duluan mendaftarkan diri, Ci. Daripada lu bingung-bingung ngurusin saham yang lagi merah. Aduh. Ini just info ya. Kemarin aku ada debitur aku yang kemarin ada penambahan ya. Ada penambahan untuk plafon untuk penambahan usahanya. Nah, kemarin itu sudah di-approve. Nah, tiba-tiba ini permasalahan debiturnya. Debiturnya itu langsung membuat kayak kumpul pemegang saham semua dikumpul direktur utamanya. Nah, ternyata mereka itu nggak jadi ngambil kredit, nggak jadi top up. Aku tanya alasannya kenapa, bilang kan, ini udah tinggal akad loh. Tinggal akad, nah dia bilang gini, iya, salah satu alasan mereka itu adalah karena di 2023 itu secara kacamata mereka, secara pengusaha itu mereka sangat berdampak. Apalagi mereka itu jual kertas ya. Dan mereka kacamata mereka itu cukup berdampak banget dan mereka takut tidak mampu untuk melakukan pembayaran atau pelunasan kewajibannya di pihak perbankan. Karena jaminannya lumayan kemarin kan ada beberapa hal yang dijaminkan. Itu termasuk PG juga tuh. PG kan harta mereka dia dijaminkan. Tapi PG-nya kita beda loh ya Johnson. Ingat loh ya, PG-nya kita beda loh. Ya sih memang saat ini pengusaha-pengusaha kalau yang benar-benar dia benar-benar maksudnya gini, dia benar-benar punya struktur keuangan dan dia memang benar-benar dia ini perusahaan yang hati-hati dalam keuangan, dia pasti akan tidak semudah itu untuk ngambil kredit pada saat zaman-zaman ini. Mendingan itu kita running dengan modal yang ada atau berusaha ekspansi tapi dengan cara lain ketimbang pinjem bank. Memang resikonya tinggi sih itu. Benar, soal alasan mereka itu adalah gini, di tahun 2023 kan ada isu tentang diramalkan untuk resisnya 2024 itu nyambung lagi nih pemilu.
Nah, jadi mereka banyak pertimbangan. Itu lumayan panjang nih 2 tahun ini. Kita nggak tahu nih kemana nih arahnya perekonomian. Soalnya memang kita lihat aja kan proses KPR yang berapa tahun yang lalu itu kan malah gampang kan untuk proses KPR, nggak sulit. Malah yang terakhir sejak 2 tahun ini kan KPR-nya sulit, terus penambahan modal kerja, orang mengajukan kredit pun itu sudah nggak gampang. Berarti kan ada sesuatu kan di situ kan kita mulai harus punya pasang was-was gitu kan, hati-hati kan akhirnya. Kenapa kok bank menahan dana dia untuk memberikan kredit ke orang? Karena kan pasti salah satu indikasinya adalah takut debitur itu nggak bisa bayar kan untuk ke depannya kan. Kemit deh. Masih mute. Kalau developer malah kesempatan buat land bank. Tenang, kita punya PG, Will. Kapan mau bikin? Ayo tinggal akad. Itu kan sudah ada Colin itu. Colin udah siap ya. Ya kan? Ada Johnson. Sudah siap dia. Tinggal kita berdua. Kita juga siap PG. Colin kerja di bank ya? Enggak. Sekarang mau fokusnya ke developer sih sebenarnya. Developer properti. Di bank. Dulu di perbankan. Sempet tapi sebentar doang. Soalnya sadar butuh modal gitu untuk investasi, untuk main saham. Dulu kuliah di apa, Colin? Di Douglas College di Kanada. Jurusan? Finance. Finance ya. Mungkin buat teman-teman yang lainnya ada yang mau tanya lagi. Kalau enggak kita akan closing buat malam hari ini. Nanti next time kita bahas tentang saham ya, Colin. Waduh. Nanti si Johnson pasti dia datang 30 menit sebelum jamnya. Gantian dong, yang lain dong. Aduh. Mana nih Johnson? Aduh. Kalau aku sih nanti hipnotis kalian aja lah ya. Aduh. Gantian dong, bro. Colin siapin ya. Nanti kalau bahas tentang saham, acara jam 9, nanti Johnson datang 8.30 udah masuk. Excited banget dia. Soalnya cuan. Terus Colin kalau sampai nggak cuan, kamu disamperin dia sama-sama Jakarta sama kamu. Sini. Pintunya kebuka kok, ayo kita main guling. Enggak, dia nyamperin gini, ayo ikut gua ngopi. Lu disuruh nongkrongin dia, ngajarin dia. Ci, itu kan rencana gua. Lu jangan ngomong di sini, Ci. Gua mau chat dia. Sorry ya, gua buka kartu. Aku juga masih belajar loh, jangan gitu. Paling, ayo sini Colin, ngopi sama gua. Dibukain tuh aplikasi apps-nya dia. Ajarin, bacain nih prediksinya. Oke, buat teman-teman cukup pada malam hari ini kayaknya, soalnya udah nggak ada yang nanya. Thank you banget udah hadir.